Halo, misalkan Pak Siahaan mau bertanya apa? Aku tadi sempat mendengar tadi apa bilang bahwasannya ada peperangan di surga itu tadi ya. Maka sepertiga malaikat jatuh kalah. Nah, waktu penciptaan, waktu Adam dan Hawa itu tergoda oleh iblis, apakah yang menggoda itu adalah yang sepertiga yang jatuh ke bumi ini? Makanya Bukan, jadi Adam si dan Hawa setannya jadi Pak, berdosa. itu tadi udah dijelaskan. Itu si iblisnya itu. Si Ya, Satan itu, ular tua itu, bukan malaikatnya tetapi satannya itu langsung. setannya itulah yang menggoda Hawa Iya, dan Adam. iya. Berarti sebelum manusia datang ke bumi diciptakan, apakah udah datang itu si iblis? Duluankah iblis datang ke bumi ini atau manusia? Duluan malaikat diciptakan. Itu yang benar. Itu. Duluan malaikat, baru Ya, jadi waktu penciptaan langit dan bumi, malaikat itu kan tempatnya di langit. Nah, di situ malaikat itu juga diciptakan. Gitu. Dan manusia itu kan di periode ke-6. Di masa ke-6 baru dijadikan begitu. Jadi yang kamu tanyakan ini yang mana? aku mau kepingin tahu siapa yang duluan di bumi. Siapa yang duluan di bumi? Yang di Iya, bumi, ya, yang duluan di bumi. Ya, yang duluan di bumi itu ya makhluk-makhluk bumi, Pak. ya antara si setan ini kak, Kan si iblis Adam itu dan kan Hawa. tempatnya di sorga. Tadi kan tadi udah dijelaskan bahwa malaikat itu tidak di bumi, dia di sorga, di langit melayani Allah. Jadi yang duluan itu di bumi ini ya tumbuhan duluan. Nah, tumbuhan, baru hewan, baru manusia. Itu urutannya seperti itu. Ya kalau itu saya tahu Mbak. Nah, Maksudku lalu yang mau antara ditanyakan apa? kenapa kok tiba-tiba itu datang si isi setan ini Nggak ada menggoda? tiba-tiba. Di Wahyu kan dijelaskan, di Yesaya kan dijelaskan, dia ingin menyamai Allah. Nggak tiba-tiba, Pak. Kok tiba-tiba? Gimana sih kamu? Di Yesaya itu penjelasannya, Yesaya 14 tadi. Saya rasa tadi sudah jelas sekali itu. Ya mungkin Itu tadi Pak saya Siha. terlambat masuk maksudnya. Ya. Jadi iblis itu pengen seperti Allah, bukan Ya. tiba-tiba. Nah, karena dia melawan Allah, ingin menyamai Allah, berarti kan syirik ya kan? Makanya di dalam hukum Taurat yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah itu tidak mau ada Allah lain selain dia, karena dia adalah yang cemburu. Nah, ketika malaikat itu ingin menjadi Allah, akhirnya dia dibuang ke bumi seperti itu. Ketemu sama Adam, Adam diseret juga biar masuk neraka. Begitu. Oh, Iya. Ini gitu ya. ayatnya Bapak bisa baca di Ibrani 2 ayat 17, 16 17 ya. Sebab bukan malaikat-malaikat yang ia kasih melainkan keturunan Abraham. Gitu. Jadi malaikat itu sangat disayangkan karena dia tidak mau bertobat. Malaikat itu, sementara manusia kan masih mau bertobat. Makanya Allah lebih Iya. menyayangi keturunan Abraham daripada malaikat yang tidak mau bertobat itu. Begitu. Ibrani 2 ayat berapa tadi kok? Ayat 16, Pak. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi tetapi Melainkan- keturunan Abraham. Iya. Tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Oh gitu ya. Kenapa yang dikasihi keturunannya Abraham? Karena malaikat nggak mau bertobat, nggak mau minta maaf. Tetapi keturunan Abraham kan mau bertobat. Itu. Oh bukan masalah kalau roh gak ada pertobatan, tapi kalau tubuh bisa manusia bisa bertobat, bukan ke situ larinya. Nggak ada hubungan ke situ, tapi malaikat itu kan tidak mau bertobat, dia malah mau menjadi seperti Allah. Dia sama sekali tidak mohon ampun. Itu. Oh.
Oke lah, Bu. Makasih atas penjelasannya. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke. Ini yang masih spam Amsal, baca sampai ayat 25 ya, Uni Rahma ya. Ya. Jadi ini saya jelaskan ya. Amsal 7, kalau kamu baca dari ayat 1 sampai 26, itu adalah ilah yang mengajarkan ya, yang menawarkan seperti penawaran perempuan sundal. Tadi kan udah dikatakan ya, Ohola dan Oholiba. Itu ya. Jadi kalau ilah-ilah Mesir tadi kan bersundal dengan ilah Mesir. Nah, ilah Mesir atau ilah bangsa-bangsa yang adalah berhala memang suka menawarkan ya, skidi papap di sorga. Itu. Jadi kamu jangan mau terperangkap gitu, karena di ayat 23-nya sudah banyak korbannya, seperti burung yang sudah masuk dalam perangkap. Jadi kalau ada Allah yang menawarkan pesta, nah kamu jangan mau, sebab sudah banyak korbannya, ke dunia orang mati nanti. Begitu. Itu Amsal itu adalah nasihat kepada Oten, jangan pernah menyembah Allah yang menawarkan skidi papap di sorga. Itu ya, Uni ya. Iya, itu jelas kok ayatnya. Iya, begitu. Bawaannya Mesir lagi kan? Dari mana itu? Pasti bicaranya Mesir. Ya karena itu penyembah berhala dulu. Dan Mesir itu berkali-kali dijatuhkan sama Tuhan dan mereka tetap tidak bertobat kan? Penyembah berhala itu. Bangsa Israel aja ditawan sama mereka kan? Nah, tadi kalau dibuka di Yeskiel juga Mesir. Nah, di Amsal 17 juga kalau kamu baca itu ya, permadaninya dari Mesir. Nah, itu sesembahan dari Mesir sana. Nah, tradisi orang Mesir ini adalah menyunatkan wanita. Nih, kalian kalau mau buka sejarahnya, jadi pertama sekali sunat wanita itu diadakan di Mesir. Nah, itu ilah-ilah orang Mesir sana itu ngajarin seperti itu, perempuan itu disunat. Nah, itu maksudnya ya, Uni Rahma ya. Maaf kalau ketabok sendiri. Oke lah, ya. Thank you, Bang apa tadi itu? Bang Gultom kah siapa tadi namanya? Madam, entah apapun namanya tadi. Thank you ya. Oke, kita naikkan lagi. Ini kok namanya Lolo? Aku Madam. Panggil aku Madam. Oke, halo Lolo Channel. Bang Sihar, thank you. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bang Lolo agama apa? Kebetulan agama saya Islam, Mbak. Oke. Oh, jadi agama Islam kebetulan ini. Canda bang. Silakan Bang Lolo. Aku mau bertanya mengenai apa ya, Tuhan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu pemahamannya itu kayak bagaimana biar aku paham gitu. Bisa nggak dikasih analogi agar supaya masuk di akal saya, bagaimana sih? Oke, analoginya gini ya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan turun ke bumi menebus dosa, itu tidak benar. Yang benar itu ya, ayatnya itu adalah Tuhan memang sering ke bumi dan dia memang berbicara kepada manusia melalui perantara nabi-nabi. Itu ada ayatnya di dalam Ibrani 1 ayat 1. Jadi bukan Tuhan turun ke bumi ya, dari dulu, sejak dari Adam juga Tuhan itu sudah berbicara kepada Adam gitu kan, kepada Abraham, kepada Musa, sudah menyatakan diri itu dalam rupa manusia. Gitu ya. Jadi dia ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, maksudnya adalah supaya di dalam hukum Taurat digenapi gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi kalau manusia berdosa, dia harus mati. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia supaya dia menjadi ganti bagi hukuman terhadap manusia yang berdosa, yaitu kematian tadi. Gitu. Jadi yang menggantikan manusia itu Tuhan sendiri ya? Iyalah, karena yang menyelamatkan manusia kan cuma Tuhan. Kalau manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, soalnya manusianya juga semuanya pada mati. Nah, sementara kalau Tuhan Yesus kan dia mati pun dia bisa bangkit karena dia kuasa. Gitu, karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Gitu.
Kalau Kalau seperti itu penjelasannya, seolah-olah Tuhan itu tidak maha kuasa. Maaf ya, ini analogi pikiran saya, mungkin salah ya. Karena kenapa ya? Kenapa harus dia menggantikan? Berarti kalau menggantikan kan ada isyarat, ibaratkan keharusan gitu. Nah, sedangkan maha kuasa itu tidak ada keharusan. Kalau dia mau berkehendak Oke. ya berkehendak aja. Oke, sekarang saya tanya Bapak, kalau Anda Iya. mengatakan dia menyelamatkan manusia nggak maha kuasa, ini gimana ceritanya ya? Logika Anda justru salah gitu. Justru karena dia maha kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Kalau Tuhan tidak maha kuasa kan dia tidak bisa jadi manusia. Kayak Bapak nggak bisa nih jadi saya, atau nggak bisa jadi kodok. Kenapa? Karena nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa. Jadi manusia justru itu menunjukkan kuasa. Dan ketika dia pun rela berkorban, itu menunjukkan dia kasih. Gitu. Dan dia bisa bangkit. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu kan menunjukkan kuasanya. Manusia nggak ada yang bisa bangkit. Justru kuasanya itu ya dia nampakkan. Satu-satunya Tuhan yang menunjukkan kuasanya ya cuma Tuhan Yesus. Tuhan lain kan nggak pernah menunjukkan kuasanya langsung. Gitu. Enggak, maksud saya kata-kata menggantikan. Jadi gimana ya, Oke, dia coba. yang harus menggantikan. Oke, sekarang Jadi saya tanya berarti Anda. ada yang Anakmu misalnya, anakmu misalnya Iya, iya. ditawan gitu kan. iya. Ditawan orang gitu, mau dibun-bun. Ya kamu kan, kamu kan kalau nggak punya kuasa kan, kamu nggak punya nilai yang sama dengan anakmu kan, kamu nggak akan bisa menggantikan dia gitu. Justru karena kamu kasih dan karena kamu berkuasa, kamu gantikan anakmu yang harusnya mati jadi kamu gitu. Dan kamu punya kekuatan, bisa hidup lagi. Ya udah, mendingan kamu kan yang ditawan digantikan anakmu yang nggak bisa hidup lagi itu, betul tidak? Itu analogi yang paling simpel. Oh, berarti di situ dia dikalahkan jadinya. Karena Loh, kalau dia bangkit menggantikan lagi sehingga kok dia dikalahkannya mati. gimana? Bentar. Kalahnya Ya, maksudnya gimana? dari situ aja. Iya, dikalahkan berarti karena dia Kalah apa? istilahnya orang iya, dengar dulu. Berarti kita anggaplah ini kita bertarung, terus aku kalah nih, walaupun saya bangkit bisa hidup kembali kan, berarti saya kalah artinya. Kalahnya gimana? Kan Orang begitu, menang Kak. lah justru Pak. Menang lah, bangkit kan ini Ya, kalau- bukti bahwa kemenangan. Oke, sekarang kita tahu tadi kan bicara tentang dosa. Pak, dalam perspektif Anda, keadilan itu seperti apa? Kalau ada orang berdosa kan Keadilan. hukumannya mati. Betul kan? Loh, iyalah, nyawa enggak. ganti nyawa. Nah, dia mati itu sebagai keadilannya. Loh, keadilan Tuhan kan gitu kan? Gimana? Ada orang berdosa, misal ada orang mencuri, kan tangannya harus diputuskan. Nah, kematian Yesus itu adalah bentuk keadilannya sebagai Tuhan. Kenapa? Upah dosa adalah mati. Jadi kalau anaknya tadi itu berdosa, kan dia harusnya mati. Makanya harus hukumnya juga ditegakkan. Jadi kasihnya dinyatakan, kuasanya dinyatakan, keadilannya dinyatakan dalam satu peristiwa penyaliban. Jadi Anda melihat itu sebagai apa? Ya kematian itu sebagai penebus gitu loh. Dan kebangkitan itu sebagai kemenangan, bukti kuasanya. Gitu loh. Iya, Makanya dari- Bapak harus tahu dulu tujuan Tuhan Yesus ke dunia itu mau ngapain gitu loh. Mau menyatakan kasihnya, mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan keadilannya. Karena Tuhan itu selain dia kuasa, dia juga kasih. Selain dia kasih, dia juga adil. Apa yang bisa dilakukan untuk menyatakan ketiganya dalam satu waktu? Ya kurban. Lah itu, ya kurban itu. Coba, kamu kalau mengasihi anakmu, kamu kan mau menggantikannya kan? Itu bukti kasihnya. Itu dalam keadilannya, setiap yang berdosa ya harus mati. Karena gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu berarti nyawa ganti nyawa. Dalam kuasanya, ya dia bangkit. Itu satu hal yang paling logis yang bisa dilakukan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Adil. Iya kan, di situ analoginya berarti ada perlawanan. Maksud saya begitu, ada perlawanan jadinya kan. Ya iya kan, dia melawan Tuhan dosa. Dia melawan dosa. Melawan dosa itu kan ketidaktaatan. Oh, iya, Melawan iya. ketidaktaatan dengan ketaatan. Oh gitu.
Iyalah, coba Bapak, menurut Bapak melawan ketidaktaatan itu dengan Ya, cara karena apa? kalau Taat toh? dari apa sih pemikiran saya, kalau maha kuasa ya tidak ada yang bisa melawan dia. Oke, sekarang saya Nggak tanya ada, ke nggak, Bapak. jangankan berani, tak apa, nggak ada keberanian, namanya orang dia maha kuasa, jadinya kan maha kuasa. Maksudnya nggak ada keberanian Sedangkan apa? perspektif ibu ini seolah-olah ada lawannya gitu, ada lawannya sehingga dia mati walaupun dia bangkit kembali, kan artinya kan Lawannya kan ada dosa. lawan. Lawannya kan dosa, iblis dan maut. Kematian itu lawan loh, Pak. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang bisa melawan kematian? Iya, 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 iya. Nah, Bisa, ada nggak bisa, manusia yang bisa melawan dosa? Iya, karena kan saya manusia bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan Nah, kan tidak bisa. justru yang saya mau tanya, Pak, Mm-mm. Tuhan kamu itu di mana kuasanya? Ada manusia mati tidak bisa dihidupkan. Di mana kuasanya Tuhan saya ada orang mati Tidak nggak bisa, dihidupkan. Mm-mm. nggak dihidupkan. Iya, kuasa Tuhan kamu tuh gimana? Kalau Kira-kira di Tuhan logika- kamu bisa nggak menghidupkan? Kalau dilogikakan ke tadi Tuhannya ibu bagaimana itu ceritanya? Karena Nah, itu manusia itu logika. semua pasti mati. Oke, berarti manusia kodratnya mati. mati atau hidup? Pasti mati. Enggak, saya tanya, kodratnya manusia hidup atau mati? Kodratnya manusia hidup atau mati? Ya pasti mati lah. Saya tanya, kodratnya manusia begitu diciptakan apa? Mati. Oh itu Nah, iya, hidup saya mau tahu awalnya dulu. kan pasti hidup lah. Loh, kalau kamu bilang kodratnya manusia mati, ngapain kamu dihidupkan sama Tuhanmu? Ini kan hal Terus yang yang bayi sia-sia. mati di dalam kandungan bagaimana ceritanya? Loh, kok itu dulu dijawab? Kalau memang Iya kan, kodrat manusia mati, ngapain Adam diciptakan kalau gitu? Iya, kalau perspektifnya seperti itu, bayi yang dalam kandungan kan sudah Nah, manusia ini juga, dulu, sudah Adam bernafas. dulu saya tanya. Kenapa? Apa tujuan Tuhanmu menghidupkannya? Tujuannya itu begini, saya ceritakan ya. Untuk perspektif Islam ya, untuk membuktikan bahwa itu Allah itu maha kuasa dan maha tahu. Begini, Kapan dia membuktikan dia kuasa? ya inilah dengarlah. Nah begini, Loh, jadi kisah tentang Adam sebelum ada kitab kamu itu sudah ada di kitab orang. iya, Bukti- tapi dengar dulu, bukti ini kan menurut membuktikan. perspektif Islam. Loh, bukan, Pak. Gini, Kak. Pak. Dalam iman Israel, dalam iman Kristen, dalam iman Islam, ini sama-sama mengakui atau Iya, mengklaim. Tuhannya ini sama-sama mengklaim menciptakan Adam. Ya Adam, kan? betul, betul. Ya. Nah, ini klaim, bentuk ngaku-ngaku. Nah, Iya, tapi ngaku-ngaku. adakah Tuhan kamu membuktikan bahwa dia menciptakan Adam? Karena Adam itu adalah dari yang tadinya mati, ini kan tanah mati, Tanah dijadikan mati. hidup. Ya, Iya. dijadikan hidup, dijadikan manusia. Nah, Tuhan Yesus pernah membuktikan bahwa dia adalah yang menciptakan Adam. Lazarus mati, dia hidupkan. Nah, Tuhan kamu mana membuktikan dia yang menciptakan Adam? Begini, kalau bisa pasti masuk di logika nih begini. Jadi sebelum Adam diciptakan kan iblis dulu kan duluan, dan ataukah malaikat kan duluan? Sebelum Adam nih diciptakan. Masuk ke intinya aja. Ada nggak Tuhan kamu membuktikan Iya, bahwa ini akan dia- masuk di sini, bisa akan membuktikan bahwa Tuhan saya itu maha tahu dan maha kuasa. Di sini saya bisa ceritakan. Jadi yang pertama yang duluan diciptakan itu iblis dan malaikat kan. Tapi kalau dalam Islam, iblis itu dulunya kan malaikat juga. Kapan dikatakan dia iblis? Di saat dia diperintahkan sujud kepada Adam. Disitulah cikal bakalnya dia menjadi iblis. Dalam Islam ya, saya nggak bicara agama ibu. Nah, setelah Adam diciptakan kan, sebelum Adam diciptakan kan malaikat dan iblis dulu. Keduanya ini makhluk yang taat kepada Tuhan. Keduanya. Nah, di saat Adam diciptakan, disuruhlah semua malaikat ini termasuk iblis, sujudlah kepada Adam. Ada malaikat yang membangkang.
kenapa mungkin, bagaimana bisa aku mau sujud sama dia sedangkan dia tercipta dari tanah, aku tercipta dari api. Nah, padahal Tuhan itu sudah tahu bahwa kamu nanti akan membangkang dengan saya dan kamu akan menjadi penggodanya Adam, cucu-cucunya. Makanya dunia itu sudah tercipta. Jadi ini sudah Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kuasa. Jadi kenapa ada disuruh makan buah itu? Karena Allah juga sudah tahu pasti Adam nanti akan makan. Sudah tahu dia, sudah tahu. Nah, saya nggak ngerti. Anda saya suruh membuktikan Tuhan kamu itu yang menciptakan iya, Adam. di sinilah buktinya bahwa Tuhan saya Maha Tahu. Ya, itu bukan Maha Tahu, Pak. Karena bicara tentang Adam makan buah. Sebentar, Adam bicara makan buah pengetahuan itu sudah ada di kitab saya, udah ada di kitab Israel. Ya tinggal baca aja kitab saya. Iya, saya nggak bicara dengan perspektif agama itu. Saya cuma yang saya karena gini Pak, yang saya tanya. Bukti yang saya tanya, bukti bahwa Tuhanmu yang menciptakan Adam itu apa? Itu saya nggak nanya tentang kisah Adam digoda sama iblis, karena sebelum ada kitab kamu, sebelum ada wahyu di dalam kitab kamu yang ada di abad ke-7, orang Kristen sudah punya, orang Israel sudah punya. Jadi kalau mau tahu aja Pak, tinggal datang ke gereja nampak. Terlalu gampang untuk menjadi nabi, ya. Untuk tahu kisah ini itu ada di gereja banyak. Ya, itu satu. Nah, yang mau saya tanya tadi, bukti bahwa dia adalah yang menciptakan dari sesuatu yang mati jadi hidup. Nah, Tuhan Yesus tadi terang-terangan membuktikan ketika dia mengatakan ya bahwa dia yang menciptakan manusia, dia membuktikan ada orang mati, dia hidupkan. Itu namanya Lazarus. Seperti itu. Jadi butuh pembuktian, bukan butuh apa ya, saya bilang ya, yang tadi ngalur ngidul saya nggak tahu gitu. Jadi buktinya bahwa dia adalah yang menciptakan manusia, menghidupkan dari mati kepada hidup, itu apa? Adakah dia mungkin misalnya Abu Jahal mati dia hidupkan? Nah, atau siapapun gitu. Itu maksudnya. Tapi sebenarnya saya sudah mau bisa membuktikan itu dengan menyelesaikan pembicaraan saya. Tapi ibu memotong, tapi nggak usah, nggak apa-apa lah. Sekarang begini, aku mau tanya. Apa buktinya? Nggak apa-apa, lanjutkan aja kalau ada buktinya. Tapi jangan lari ke kemana-mana gitu. Iya, nggak lari. Silakan. Makanya, karena saya perbandingkan dengan perspektif tentang agama ibu. Kalau saya tangkap tadi itu ada perlawanan. Jadi antara pencipta dan yang diciptakan itu ada apa itu, fighting, ada fight kan ceritanya kan. Kalau apa buktinya ya, Adam itu diciptakan sama Allah. Iya, makanya dengar dulu. Jadi setelah Adam memakan itu, maka dianggaplah dia berdosa dan diturunkanlah ke bumi, ya kan, di bumi. Makanya Allah itu Maha Tahu. Di situ bisa membuktikan bahwa Allah itu Maha Tahu. Diturun apaan sih Maha Tahu, Pak? Udah saya bilang ke gereja juga tahu kisah itu. Itu nggak usah dia Maha Tahu, karena memang udah duluan ada di kitab orang-orang sebelum agama Anda ada, sebelum ada wahyu itu di gereja sudah banyak diceritakan bahwa iblis menggoda itu. Dan satu yang mau saya tanya, diturunkan ke bumi, memangnya Adam sebelumnya di mana? Sebelumnya di surga. Oh, sebelumnya di surga. Iya. Terus dia makan buah kurdi itu di mana? Oke, sekarang saya tanya, surga. Sabar. Loh, buah tin itu ada di sini, Pak. Buah kurdi itu, buah tin itu banyak. Saya tanya gini, Pak, di surga ada tanah. Di surga ada tanah. Ya ada, cuman perspektif tanah itu kayak bagaimana kita nggak tahu karena belum pernah ke sana. Loh, jangan perspektif tanah itu tidak tahu. Kamu mati jadi tanah, itu udah tanah yang kita injak ini. Itu membuktikan bahwa jadi, manusia itu dari tanah. Karena karena di dalam Alkitab dikatakan ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, engkau dari debu tanah, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Ini sudah membuktikan bahwa Adam itu memang berasal dari tanah yang kita lihat ini. Dia yang membuat kita pijak ini. Buktinya adalah secara logis, kamu mati, lihat kamu jadi gundukan tanah kan gitu. Berarti kamu tidak dari tanah yang lain selain dari tanah bumi ini. Oke, siap. Jadi
kalau begitu Tuhan yang Anda bilang tadi mati 3 hari lalu bangkit lagi, lalu naik kan? Naik kemana? Sorga. Setelah mati, naik ke sorga. Yang naik itu rohnya saja atau dengan tubuhnya? Kealahannya dengan kemanusiaannya. Sama aja jadinya. Samanya gimana? Samanya gimana? Itu terbuat dari mana? Kan Tuhan Yesus itu lahir menjadi manusia itu Tubuhnya. di bumi dari Adam, kan tubuhnya. dari Maria. Kemanusiaannya itu dari Maria, Iya. dari bumi. Makanya dia nanti turun Iya, lagi ke bumi untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Iya, kan tadi ibu bilang bahwa di surga itu seharusnya nggak ada tanah. Artinya tidak ada benda seperti di dunia ini seharusnya ya. Tapi ibu menyatakan bahwa Tuhan Anda itu naik ke surga dengan Tubuh tubuhnya. Tuhan Yesus itu bukan Kenapa? tanah. Tubuh Tuhan Yesus itu bukan tanah, kan manusia. Dan kenapa dia waktu mati pun dia ya? tidak menjadi tanah? Loh, sekarang gini Pak, Adam dan Hawa jadi tanah kan? Oke. Tuhan Yesus kemanusiaannya tidak pernah menjadi tanah. Tidak. Enggak. Terus Loh, sekarang saya tanya, manusia? Enggak. Tunggu dulu. Dia lahir dari mana coba? Dia lahir dari mana, perawan coba? manusia, perawan Maria. Iya. Nah, Maria itu manusia ada di itu bumi, dari mana? tidak ada Dari di surga Adam Maria. Maria Iya, itu tunggu, dari bumi tunggu. ini, Pak. Iya, dari Adam atau bukan? Dari Maria. Dia lahir dari Maria. Iya dari Adam, keturunan Adam atau bukan? Ya, keturunan Adam. Nah, sama kan jadinya. Loh, samanya di mana? Sama tuh. Samanya di mana? Loh, Oke, sekarang saya Tadi tanya, Anda Bapak mengatakan- sekarang. Nih, sekarang saya tanya Bapak. Bapak yang sekarang ini sama nggak dengan tanah? maksudnya? Nggak, loh sekarang Bapak ini saya tanya ini nih. Ini sama nggak dengan tanah? Iya. Jadi perspektif ibu kan tadi Lah kan bilangnya dibilang bahwa dari yang mati menjadi hidup. Dengar ya, kan tadi saya bilang tadi dari benda mati menjadi hidup. Tubuh kamu hidup tidak? Lah Iya, kamu yang maksud hidup saya sama tidak dengan narasi. yang mati? Sama Enggak, tidak begini dengan tanah narasi. yang mati? Iya, maksud saya begini, narasi ibu kan bilangnya seharusnya di surga itu nggak ada tanah. Karena apa? Karena yang ada tanah Kan karena itu kamu di bilang bumi. Adam Kan diciptakan itu di kan- sorga. Adam kamu bilang diciptakan di sorga. Di sorga Iya. kamu ada tanah tidak, sehingga ada jadi diciptakan dia di sorga, lalu turun ke Nah, bumi. menurut Itu yang saya saya tanya. ada. Asal mulanya. Iya, jadi saya bilang ada, tapi ibu membantah kan? Loh, bukan saya membantah. Di sorga Terus kalau bagaimana? ada tanah, ada nggak buktinya? Itu kan butuh bukti. Itu masalahnya. Kan Kamu tidak bisa tadi nggak membuktikan. bicara bukti tadi bahwa ada tanah. Ibu tadi menyangkal bahwa seharusnya nggak ada tanah di sana. Kan Loh, begitu. memang di sorga tidak ada tanah. Kalau ada tanah ya Kenapa? bisa tidak dibuktikan. Oke, kenapa? Loh, karena Kenapa? memang tidak ada Alasannya tanah. Bisa tidak dibuktikan ada tanah di sorga. Enggak, saya cuma bilang alasannya kenapa tidak masuk di akal ibu bahwa itu nggak ada Oke, nggak ada tanah. Apa karena alasannya? tanah Kenapa? ini saya kasih Ya, tahu. kenapa? Tanah itu hanya ada di bumi. Tanah itu di bumi. Nah itu Mantap. saya Masuk. mau tahu. Oke, masuk, Saya masuk. mau tahu adakah Masuk, tanah di masuk. sorga? Masuk. Loh, masuk mana? Oke, masuk. Jadi begini, manusia itu kan perspektif ibu nggak boleh ada manusia di sorga kan? Kan Nggak ada sama saya kan? bilang gitu. Karena yang ada Saya nggak ada bilang gitu. Iya, maksud saya Saya- begini. yang Iya, maksud saya mau tanya, manusia itu dengarkan kan baik-baik. seharusnya cuma di bumi kan? Dengarkan Kan, saya betul baik-baik. nggak? Kan Ya, Anda bilang, Anda bilang, kan saya tanya, Adam diciptakan di mana? Di sorga kamu bilang. Lah itu Iya, di gara-gara sorga. alasan itu. Nah, dari alasan itu terus Dan ibu sekarang saya mengatakan tanya, bahwa tidak ada. Karena di dalam Tunggu, sabar. kasih selesai dulu, Di Bu. Qur'anmu Aduh, kok kembali ke dikatakan surga bahwa lagi, aduh. Adam di Qur'anmu kan dikatakan Adam Jangan dulu diambil melebar dari dulu, tanah. Jangan Loh, melebar itu. dulu, Bu. Yang tadi Oke, dulu, yang tadi. silakan. Kembali yang tadi. Lah iya ini. Jadi ibu Di Al-Baqarah, Tunggu. Bang. Kamu baca dulu Sabar, Qur'anmu. Bu.
Iya, di Loh, Quran kan ada di Ibu ini Al-Baqarah. kulihat. Silakan. Tapi ada dalilnya ya, silakan. Nggak apa-apa, saya hanya jangan tahu aja begini. dalilnya. Ini kita kembali ke narasi Ibu tadi. Ibu bilang tidak ada tanah di surga karena yang ada tanah itu hanya di bumi. Mm-mm. Nah, yang pertanyaan saya, apakah ada manusia di surga? Manusia, apakah ada manusia di surga? Karena manusia, tahu saya manusia hanya di bumi. Lah kamu bilang tadi Adam diciptakan Bagaimana di jawabnya? surga. Enggak. Loh, kamu bilang tadi Adam diciptakan di Iya, surga. saya cuma kembalikan. Iya, saya cuma kembalikan narasi Ibu tadi bahwa tidak ada tanah di surga karena yang ada tanah itu di Ada bumi. tidak dalilnya di dalam Quran? Nah, sekarang ada tanah pertanyaan di surga. Aduh. Itu. Ya sudah, Ada nggak tidak usah di balas itu lah, Quranmu? nggak usah, udah selesai. Udah Loh, selesai. kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak, yang lain lagi, yang lain Loh, aja. jangan lari. Enggak. Saya mau tahu ada Enggak, tidak iya, dalilnya. Di sorga ada Enggak, tanah. kita nggak bicara- Nah, seperti itu. Tadi nggak bicara dalil, Ibu, kita nggak bicara dalil tadi. Loh, Nggak, sekarang gini, Pak, yang lain kita bicara Yang lain, iman. yang lain. Udah, Sabar. udah, Bu. Kita bicara iman berarti bicara dalil yang tertulis. Kita kan nggak mungkin Ya sudah. bicara sesuatu tidak ada dalil. Hmm. Kalau di Alkitab saya Ya, ya. jelas Adam diambil dari Iya. tanah, debu tanah seperti yang tadi saya Iya. narasikan gitu. Oke, Jadi kan nggak siap, bisa. Ibu, siap. Makasih banyak tentang ini. Tapi ada lagi yang aku mau Sama-sama. tanya. Iya, makasih.